Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Tripan Andika NIM 211310256. Saya Rini Fitri Asyoci dengan NIM 211310246. Dengan saya Mutadila Astiasi NIM 211310449. Dan saya Ananda Salsakirani NIM 211310251. Saya Hana Hermisa NIM 211310247. Saya Cemila Indonesia NIM 211310250. Saya Indra NIM 211310248. Kali ini kami akan membahas tentang tugas mata kuliah akuntansi biaya. Berikut videonya. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya periode. Biaya periode atau period cost adalah segala biaya-biaya yang tidak terkait dengan produksi unit atau pengiriman jasa. Kemudian yang dikeluarkan untuk perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, biaya yang tidak terkait dengan produksi itu seperti biaya non-produksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama, di mana biaya non-produksi ini akan mengalami kenaikan saat aktivitasnya perusahaan itu bertambah. Kemudian tidak akan banyak kurang pada saat aktivitas perusahaan menurun. Dan yang kedua itu ada pengeluaran modal atau capital expenditure, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan ke dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Selanjutnya yaitu pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi. Oke, berikutnya yaitu jenis-jenis pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang pertama yaitu penggantian peralatan. Yang kedua, peningkatan pangsa pasar dengan produk yang sudah ada. Yang ketiga, ekspansi dengan merilis produk baru. Dan yang terakhir, proyek untuk menaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Jenis-jenis revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan ini ada dua jenis, yaitu yang pertama biaya langsung. Biaya langsung adalah pengeluaran dalam kategori ini biasanya muncul dalam proses produksi barang dan jasa. Pengeluaran ini meliputi upah langsung, biaya pengiriman, biaya masuk, dan lain sebagainya. Kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung biasanya dikeluarkan saat menjual dan mendistribusikan barang dan jasa yang diproduksi. Pengeluaran tidak langsung meliputi gaji, sewa dan pajak, bunga, dan biaya lain. Selanjutnya, manfaat pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Secara umum, pengeluaran dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan pengembalian lebih lanjut. Secara singkat, diklasifikasikan dua kategori, yaitu belanja modal dan pengeluaran pendapatan. Perbedaan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran modal merupakan pengeluaran yang tidak dibebankan pada saat periode pengeluaran itu terjadi, melainkan dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam neraca. Karena pengeluaran-pengeluaran ini diharapkan memberikan manfaat untuk perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan pengeluaran pendapatan biaya, pengeluaran ini tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap pada neraca, tetapi langsung dibebankan kepada laporan laba rugi periode berjalan. Dilihat dari nilai materialisnya, pengeluaran pendapatan ini nilainya cenderung kecil alias tidak material bagi perusahaan. Manfaat ekonomisnya yang diperoleh tidak lebih dari 1 tahun buku.
Jadi, perbedaannya adalah pengeluaran modal tidak dibebankan tetapi dikapitalisasi, sedangkan pengeluaran pendapatan langsung dibebankan dan tidak terjadi kapitalisasi pada laporan laba rugi periode berjalannya. Selanjutnya, balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi terpenuhi. Balance scorecard merupakan alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus menembus setidaknya melalui 4 aspek keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Salah satu poin kunci dari balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat berfokus pada aspek keuangan. Selanjutnya yaitu perspektif balance scorecard. Agar kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan dalam BSC, yaitu balance scorecard. Terdapat 4 jenis perspektif untuk mengetahui ukuran kinerja perusahaan. Apa saja itu? Nah, yang pertama, keuangan. Adanya pertumbuhan dan penurunan aset ke arah optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Nah, yang kedua, pelanggan. Tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dan loyalitas pelanggan terhadap produk. Selanjutnya, proses bisnis internal, inovasi, operasi, dan pasca penjualan. Dan keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan, kemampuan mengelola sistem informasi dan kapabilitas atau kemampuan karyawan. Keberadaan BSC sangatlah penting bagi perusahaan. Adanya BSC telah terbukti membuat perusahaan mampu menciptakan persaingan yang kompetitif. Perusahaan juga tidak takut lagi jika berhadapan dengan kompetitor yang lebih besar. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu letak kelemahannya. Dengan begitu, proses pencarian solusi juga lebih cepat dan akurat. Adapun karakteristik balance scorecard adalah sebagai berikut. 1. Pengukuran menyeluruh. Karakter pertama adalah persoalan perluasan perspektif yang tercakup dalam pengukuran kinerja perusahaan oleh balance scorecard. Secara komparatif, balance scorecard tak hanya terbatas pada perspektif internal tetapi juga eksternal seperti pelanggan. 2. Terjalinnya relasi internal melalui balance scorecard. Setiap pihak dalam internal perusahaan dalam saling berhubungan atau berkomunikasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Keseimbangan dan keselarasan. Adanya balance scorecard dapat menegaskan kewajiban tiap pihak dalam internal perusahaan untuk membangun relasi sebab akibat dari strategi dan tujuan perusahaan. 4. Sistem kontrol dan data bersifat interaktif. Melalui risalah ilmiahnya, Kaplan dan Norton menyebut bahwa informasi yang dihasilkan oleh balance scorecard merupakan agenda penting yang berulang dan ditangani oleh manajemen tertinggi dalam perusahaan. Balance scorecard 1. Mengklarifikasi dan mengkomunikasikan strategi. Berikutnya manfaat scorecard. 1. Mengklarifikasi dan mengkomunikasikan strategi seluruh organisasi. 2. Mengalihkan sasaran strategi dengan jangka panjang dan anggaran tahunan. 3. Mengidentifikasi dan melaraskan inisiatif strategi.